yang harus adik-adik lakukan yang pertama adalah mendaftar di alamat ini ya, CRUD Igniter ini. Adik harus mendaftar dulu. Jadi sebenarnya adik saya jelaskan. CRUDniter ini apa? Nah, CRUDniter ini adalah sebuah aplikasi online di mana dia bisa membuat yang namanya CRUD generator. CRUD generator itu adalah create, update, delete generator. Jadi adik-adik tanpa bisa coding itu bisa membuat aplikasi. Ya. Setelah ini, adik-adik silahkan buka SAMPP kalian. Ya, tolong sambil diikuti ya. Silahkan buka SAMPP kalian. Ya, karena di sini saya menggunakan menggunakan AMPPS. Jadi AMPP saya aktifkan. Jadi kalau ada adik sekalian silahkan gunakan SAMPP ya. Jika sudah, adik-adik nanti silahkan ketikkan localhost. Kemudian setelah localhost itu ketikkan php my admin. Jadi kita di sini nanti kita akan akan mengekspor database yang sudah kalian buat. Ya, kita akan mengekspor database yang sudah kalian buat karena di CRUDigniter itu di aplikasi ini syaratnya harus ada database-nya terlebih dahulu. Walaupun nanti hasilnya nggak sama persis dengan di PHP Maker, tapi paling tidak nanti mirip, hampir-hampir mirip. Ya, seperti itu. Adik sudah sampai sini belum? Sudah, Pak. Oke. Nanti kalau yang ketinggalan bisa dilihat video rekaman ini. Jadi setelah itu selanjutnya, kalian tinggal setelah masuk seperti ini, silahkan klik ekspor. Ya, silahkan klik ekspor. Jadi kita akan mengekspor database yang sudah kalian atau kita buat. Ya, kita pilih custom, kemudian kita tinggal klik yang namanya db_toko atau database yang sudah kalian buat sebelumnya di PHP My Admin. Setelah itu tinggal diklik go, ya. Tunggu sampai proses downloadnya selesai seperti ini. Ya, setelah itu file download ini kan nanti tempatnya kan di file download ya. Jadi adik-adik nanti tinggal masuk ke ini, so in folder. Jadi nanti tempatnya dia ada di sini, tempat filenya. Kemudian saya harus edit dulu. Ya, kenapa kok saya edit dulu? Jadi adik-adik saya beri penjelasan, ya. Nanti tolong dilihat seperti punya saya ini. Jadi di CRUDigniter itu belum bisa membaca trigger. Jadi trigger yang sudah kalian buat yang gunanya untuk mengurangi stok itu caranya berbeda di PHP Maker dengan di CRUDigniter ini. Makanya kenapa kok saya membuat tutorial ini biar ada nanti biar ngerti. Walaupun nanti punya kalian mungkin belum bisa mengurangi stok, tapi paling tidak aplikasinya hampir sama. Caranya bagaimana? Lah, untuk yang create database yang ada kodenya ini kita hapus saja dulu. Jadi yang bisa di-load untuk yang ini bagaimana biar sampai tidak bingung ini juga dihapus. Ya. Sebenarnya yang wajib kalian hapus itu cuma yang ini aja sebenarnya. Nah, yang ini dihapus dulu, yang ini. Nah, biar nggak bingung, yang atas ini juga silahkan dihapus. Ya. Kemudian tarik scroll ke bawah. Nah, jadi kalau ada yang create tabel, insert into ini biarkan. Nah, yang kalian harus hapus itu yang ini. Jadi untuk yang ini delimiter atau create trigger ini kalian hapus. Seperti yang saya bilang, di CRUDigniter belum bisa membaca kode trigger ini. Jadi ini kita hapus. Kemudian tarik ke bawah lagi, ini kita hapus. Ya. Nah, ini yang ini juga kita hapus. Ya. Nah, sampai sini kita hapus. Oke. Kalau ada di sini masih ada yang kesulitan, ini nanti akan saya kirim ke kalian. Ya, akan saya kirim ke kalian database punya saya. Misalnya belum kalian tambah-tambah, nah, jadi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, bisa kalian ini ya. Kita hapus dulu, nah, saya kirim dulu. Nah, hasilnya seperti ini.
Kemudian kita setelah ini selesai proses untuk proses untuk memperbaiki database-nya, kita masuk lagi ke aplikasi CrowdNeter ini lagi. Nah, coba ini saya hapus ya karena punya saya sebelumnya sudah pernah ada. Nah, caranya bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya tinggal klik upload SQL file. Nah, upload SQL file ini itu ambil tadi yang sudah kalian ekspor, yang sudah kalian perbaiki. Nah, coba di sini saya rename jadi db_toko misalnya, bisa enggak? Oh, ada yang sama, misalnya db_toko 2021. Pak, apakah ini wajib di rename? Tidak, sebenarnya ini enggak wajib. Tujuannya hanya untuk mempermudah kita. Jadi ingat ya, nanti tempatnya kalau kalian download tadi, tempatnya itu di bagian download ini. Nah, ini tinggal saya klik. Nah, dicek dulu di sini. Ini ada progresnya. Jika nanti tidak ada error, nah jika keluar seperti ini, berarti database kita sudah bisa terbaca oleh CrowdNeter ini tadi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, adik-adik sekalian? Halo? Halo? Pak, Sampai sini ada pertanyaan? belum ada, Pak. Belum ada. Ini saya sambil lihat chat ya, baik. Oke. Jadi sampai di sini dulu. Nah, oke. Langkah selanjutnya, adik-adik, kode barang ini kan sebenarnya kan kita primary key biar kode barangnya tidak sama kan. Caranya nanti di bagian ini, di bagian tabel barang, ini, nah, nanti pilih atau klik yang bagian kode barang. Ya, caranya tinggal kita klik seperti ini, nanti akan keluar seperti ini. Tinggal kita centang aja is primary key update. Sudah, jadi sampai situ aja. Nah, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Jadi ada logo kuncinya. Ya. Kemudian nomor faktur boleh sama enggak? Misalnya, oh enggak boleh. Ya tinggal diklik lagi, pilih primary key update. Caranya tinggal begini. Ya. Kemudian sebentar. Jadi kita primary key yang tidak boleh sama tadi. Nah, ini masih nunggu progresnya. Ya. Sebenarnya kalau internetnya ada di cepat, paling kita membuat ini nggak lebih dari 15 menit itu sudah jadi aplikasi. Ya, nanti sudah jadi aplikasi yang ini sudah siap untuk kita gunakan. Nah, sebentar ya, ini karena internet saya juga istilahnya hari ini tidak terlalu stabil, ya kita butuh kesabaran. Ya, nanti sebenarnya tinggal melanjutkan, tinggal yang jual, nomor fakturnya, kemudian kode supplier misalnya, ini perlu kita. Sebentar, ini masih. Nah, ini nomor faktur juga saya klik. Sebentar. Sebentar ya, jadi nunggu dulu sebentar. Apakah ini wajib? Sebenarnya tidak. Yang ini kita tidak kita primary key pun sebenarnya ya bisa-bisa saja. Ya, cuma nanti hasilnya kurang maksimal aja. Nah, setelah ini kita tinggal klik lagi. Nah, kita update. Nah, password tidak usah, username biar tidak sama. Kita update. Nah, kemudian kode supplier kita primary key juga. Nah, mungkin sampai sini selesai dulu. Nah, setelah ini ada di klik menu selanjutnya yaitu tabel option. Ya, di tabel option ini, nah kalau adik-adik belum paham semua maksudnya, ini kita tinggalkan dulu. Ya, kita langsung masuk ke project option. Itu nanti ada penjelasan sendiri biar adik-adik nggak bingung. Nah, di project option ini, nah, di sini sudah muncul menu-menunya. Ada ini nama tabelnya, ini nama nanti formnya. Nanti formnya itu bisa add itu untuk tambah data, edit data, kemudian hapus data. Ya. Kemudian
Khusus untuk di sini, DB name ini, nanti adik-adik isikan nama database-nya sama dengan nama database yang sudah kita buat. Nah, contohnya di sini DB toko, ya, jadi disamakan. Di sini saya ketik DB_toko. Kemudian DB host-nya apa? Host-nya punya adik-adik sama nanti dengan punya saya, isikan lokal host. Kemudian DB user, isikan root. Untuk DB password, punya adik-adik tidak perlu diisi. Ya, diingat-ingat punya adik-adik nggak perlu diisi. Karena adik-adik menggunakan SAMPP. Kalau punya saya, itu saya isi MySQL. Nah, kemudian untuk base URL ini, adik-adik nanti intinya adalah aplikasinya itu pengen seperti apa. Misalnya pengen seperti ini. Nah, nanti isikan seperti ini aja. Ini kan aplikasinya post ya, pengennya ya. Nanti isikan seperti ini. Nah, jadi ini saya ganti post. Misalnya punya adik post versi berapa? Saya post V2 ini. Atau post apa ya, biar nggak sama. Ini nanti saya kopikan ke kalian. Nah, ini. Jadi isi base URL ini itu tolong yang di htdoc kalian belum ada. Ya. Karena ini nanti akan project baru yang bisa kita download sebenarnya. Kalau nanti punya kalian sudah ada, nanti yang lama harus di rename dulu biar tidak sama namanya. Oke, ini misalnya post V2. Jadi saya tulis begini. Ya, nanti adik-adik bisa coba saya kirim ke kalian. Bentar, belum bisa ya untuk anunya. Kalau tidak seperti itu, coba saya tuliskan di sini. Ya. Nah, nanti isinya adalah ini. Jadi ada tulisannya http://2 kayak gini ya. Nah, apakah ini nanti bisa yang lain, Pak? Oh, bisa. Sangat bisa ya. Jadi seperti ini. Jika sudah, ya, adik-adik tinggal masuk ke get code, diklik. Di bagian get code ini diklik, ya. Kemudian setelah itu adik-adik tarik scrollnya ke bawah. Nah, di sini ada simbol yang tanda kayak segitiga ini, kalian klik, pilih aja yang admin LTE. Itu tampilannya yang admin LTE, tinggal diklik. Nah, nanti kalau berhasil dia akan download seperti punya saya ini. Jika sudah sampai ini, sebenarnya pekerjaannya sudah selesai. Nanti adik-adik tinggal tunggu proses downloadnya selesai. Kemudian nanti hasil downloadnya ini akan kita kopikan ke sini. Punya sampean kan ada di SAMPP, kemudian htdoc. Nanti hasilnya tinggal kita paste di sini sebenarnya. Tapi kita cek dulu, ya, kita tunggu dulu sampai downloadnya selesai. Ya, sebentar. Jika nanti downloadnya selesai, langkah selanjutnya adik-adik masuk ke punya adik kan SAMPP kan ada di drive C, berarti ya klik C, kemudian SAMPP, pilih htdoc, ya. Sebentar, sebentar. Kemarin saya kasih nama apa ya? Apa ini ya? Sebentar ya. Sebenarnya tinggal ditaruh di sini. Saya lupa kemarin saya kasih nama apa ya, biar sebentar. Ini ditunggu aja sampai proses downloadnya selesai, biar nanti adik-adik paham maksudnya seperti apa. Silakan mungkin sambil nunggu downloadnya selesai, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan sambil nunggu proses downloadnya selesai. Di sini adik-adik itu tidak perlu coding-coding lagi sebenarnya. Ini codingannya sudah dibuatkan sama aplikasinya ini. Jadi kalian yang nggak bisa coding pun masih bisa bikin aplikasi di sini. Codingnya sudah dibuatkan oleh aplikasi ini. Justru aplikasi ini yang pinter, kalian nggak perlu bisa coding tapi bisa buat aplikasi. Silakan jika ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Itu nanti kalau sudah selesai ke download, itu kan filenya ada di download ya Pak. Berarti kita nanti itu copy dulu, pastekan di SAMPP htdoc itu Pak. Betul sekali. Jadi di sini bedanya dengan PHP Maker apa? PHP Maker kan bisa kita set sebenarnya ya.
bisa kita set apa namanya tempat downloadnya di mana. Kalau PHP Maker kan tempat downloadnya kalian arahkan ke htdoc-nya SMPP sebenarnya kan, sama aja kan. Cuman karena di sini belum ada fitur itu, maka kita harus manual untuk mengkopikan ke sana seperti itu. Sebenarnya alurnya hampir sama. Cuman di sini nanti setelah terdownload harus kita pindah dulu ke SMPP htdoc seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan yang lain. Sambil nunggu proses download saya selesai, ya. Bentar lagi insya Allah selesai. Silahkan jika ada pertanyaan. Jadi ini, tapi begini adik-adik ya, jangan nanti, ini saya jelaskan sekali lagi. Karena tadi kode perintah triggernya kita hapus, otomatis kalau kalian melakukan pembelian, itu belum bisa mengupdate stok. Saya jelaskan lagi, belum bisa mengupdate stok. Ya, berbeda. Kenapa kok saya bilang berbeda? Ya karena di CRUD ini belum support untuk membaca trigger. Tapi tidak apa-apa, nanti kan hasilnya hampir sama sebenarnya. Karena apa ya, namanya fasilitas belum tentu sama persis. Tapi saya masih mencoba mengeksplor adik-adik ya. Nanti mungkin kalian bisa sambil lihat di YouTube seperti yang saya share. Karena jujur aja saya juga baru pertama kali mencoba ini, ya. Makanya saya belum mengeksplor terlalu jauh. Dia bisa apa namanya? Bisa untuk trigger atau belum, ya. Jadi nanti coba akan saya gali-gali lagi, kira-kira bisa enggak seperti itu. Makanya saya belum berani menjawab itu kira-kira bisa seperti PHP Maker atau tidak. Kalau ditanya lebih lengkap mana, ya pasti lebih lengkap PHP Maker lah, ya. Kalau ada yang tanya. Ada yang tanya, silakan jika ada. Sambil menunggu proses downloadnya selesai, insya Allah sebentar lagi. Ini sudah mau selesai. Izin bertanya, Pak. Oke. Tadi yang waktu ngisi kayak password yang username, itu di sebelahnya kan kayak ada otomatis terisi, Mang, Pak. Kayak ada. Itu nggak usah diganti-ganti kalau yang itu. Ya. Oh, berat. Yang itu nggak usah diganti karena itu sudah bawaannya. Yang perlu kita ganti hanya yang lain yang belum terisi. Ya. Jadi kalau yang tadi saya nggak minta ganti, jangan diganti lah. Ini downloadnya sudah selesai, adik-adik. Saya akan coba kopikan. Nah, ini kan ada di sini. Coba ini saya cut. Saya kopikan ke SAMPP saya. Cuman karena saya pakai AMPPS, jadi saya arahkan ke sini. Sebenarnya sama kalau adik-adik nanti ngarahkannya ke SMPP htdoc. Kalau saya kan AMPPS www, sebenarnya sama. Nah, nanti aplikasinya seperti ini. Nah, coba saya ekstrak dulu, klik kanan, ekstrak to ini ya, punya saya tak ekstrak ke sini. Nah, hasilnya ini, kemudian saya rename post v2. Nah, setelah itu saya enter. Ya, sebenarnya sampai sini tuh prosesnya harusnya selesai. Tapi kita cek dulu. Sebentar, tadi saya sebentar, tadi saya ininya, jadi ini harusnya kita lihat. Sebentar. Jadi saya coba cek dulu. Ini namanya harus disamakan di project option. Saya tadi menuliskannya apa ya, sebentar. Sebentar, di project option. Tadi di bagian project, sebentar. Di project option. Nah ini kan sudah, ini kan post V2 juga, berarti sudah. Nah, nanti secara otomatis di bagian application, config, database, nah ini adalah harusnya sudah sesuai dengan yang kita isikan tadi. Nah, root, ini usernya, ini passwordnya, ini database-nya. Harusnya sudah selesai. Sampai sini saya tutup semua. Caranya bagaimana ya? Tinggal masuk ke ini, kemudian buka tab baru, kita ketikkan localhost garis miring post v2. Saya enter. Nanti hasilnya akan seperti ini, adik-adik. Nah, ya kan? Tinggal saya klik dashboard. Ini dashboard.
Ini barang, ini listnya. Ini barangnya sudah masuk, ya kan? Ini beli, ini pembelian, ini penjualan, ini supplier sudah masuk semua. Sebenarnya hasilnya hampir sama dengan, cuman logiknya di sini belum bisa memang karena agak berbeda. Jadi nanti di sini paling tidak ini sebagai pengganti adik-adik menggunakan PHP Maker, ya. Kalau ada yang tanya, Pak, kenapa kok belum mengurangi stok? Lah, ini perlu kita explore lagi. Karena saya juga baru pertama menggunakan Crude Igniter ini, saya kemarin coba cari-cari bagaimana caranya agar nanti kalian bisa, ya. Sampai sini ada pertanyaan, adik-adik sekalian? Ada pertanyaan? Tidak. Bisa kira-kira? Insya Allah bisa, Pak. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti kalian bisa melihat video ini, atau nanti kalian juga bisa masuk ke YouTube, ya, cari namanya Crude Niter tadi, ya. Saya yakin nanti sudah ada yang bahas di sini. Ya, jadi Crude Niter ini nanti adik-adik bisa lihat. Ketik aja Crude Niter ini. Nanti di sini sudah ada cara-caranya. Saya yakin mungkin kalau di apa namanya di Crude Niter ini malah lebih lengkap adik-adik ya. Maksudnya lebih lengkap mungkin apa yang dijelaskan kalian bisa sambil explore di sini. Ya, mungkin ini nanti bisa kalian jadikan referensi. Ya. Saya belum bisa mengajarkan secara lebih jauh karena apa? Karena memang saya juga baru mencoba, ya. Dan saya rasa ini menurut saya sudah lumayan cukup untuk mengganti tugas kalian. Ya, coba.